Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melfistia dengan NIM 2002112094. Di sini saya akan menjelaskan tokoh ekonomi Indonesia dan apa yang menjadi pandangan masing-masing tokoh dan apa perbedaannya dengan pandangan tokoh lainnya. Tokoh yang pertama, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dengan buku kecilnya yang berjudul Ekonomi Terpimpin, terbit pada tahun 1967. Dalam pemikirannya itu, Hatta mengacu kepada pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 beserta penjelasannya. Namun, konsep itu tidak dikembangkan lebih lanjut menjadi dokumen resmi mengenai suatu sistem ekonomi yang dianut oleh negara, walaupun berbagai aspek dalam konsep itu sudah mencerminkan realitas yang berlaku dalam perekonomian Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, ketika buku itu ditulis, di Indonesia berlaku sistem ekonomi terpimpin yang berdampingan dengan sistem demokrasi terpimpin. Dalam persepsi masyarakat, yang memimpin orde ekonomi adalah negara dan pemerintah yang menganut demokrasi terpimpin yang mengandung otoritarianisme bahkan kediktatoran. Di dalamnya terkandung unsur kontrol, komando, dan perencanaan terpusat yang kesemuanya bergabung menjadi dirigisme. Sementara itu, konsep Hatta berbeda karena ekonomi terpimpin adalah orde ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi. Namun, karena yang berlaku pada waktu itu adalah ekonomi terpimpin dalam model dirigisme di bawah komando Bung Karno, maka dalam persepsi publik, ekonomi terpimpin adalah orde ekonomi yang dipimpin oleh demokrasi terpimpin itu. Dalam pengertian Hatta, ekonomi terpimpin adalah orde ekonomi yang dipimpin oleh pasal-pasal ekonomi UUD 1945. Citra publik itu ikut serta menyisihkan konsep ekonomi terpimpin Bung Hatta dari wacana publik. Tokoh yang kedua, Sumitro Djojo Hadikusumo. Sumitro Djojo Hadikusumo merupakan ekonom Indonesia yang aktif dalam mengemukakan gagasan sistem ekonomi nasional Indonesia. Dalam buku Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah tahun 2017, karya Budiono Sumitro Djojo Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi baru. Ekonomi baru yang dimaksud oleh Sumitro adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat Bumiputra kelas menengah. Masyarakat kelas menengah diharapkan mampu menjadi pengusaha Bumiputra yang dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 1950, Sumitro Djojo Hadikusumo menerapkan program ekonomi benteng untuk merealisasikan pemikiran ekonomi nasionalnya. Penerapan program ekonomi benteng bertujuan untuk memberikan bantuan sebesar-besarnya dalam bentuk materi maupun pelatihan kepada pengusaha-pengusaha Bumiputra. Program ekonomi benteng ini berlangsung pada tahun 1950 hingga 1957. Pemikiran dan pandangan Sahril. Pada tahun 1986, Presiden Soeharto mengemukakan ide yang bernapaskan deregulasi, desentralisasi, dan debirokrasi dengan cara pembenahan BUMN ataupun kemungkinan penjualan BUMN kepada pihak swasta. Dr. Sahril menawarkan sifat pasar yang akan menampung perusahaan BUMN haruslah tempat berkompetisi dan harga ditetapkan pada titik keseimbangan. Tokoh selanjutnya adalah Mubiarto. Mubiarto menggunakan konsep ekonomi Pancasila yang kemudian menjadi ekonomi kerakyatan sebagai sebuah bentuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi neoklasik yang digunakan sebagai landasan ekonomi Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kita menganut paham yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal kapitalistik yang menghendaki persaingan bebas.
Mengenai karakteristik ekonomi kerakyatan sendiri, Mulyarto akan merujuk pada organisasi koperasi atau semangat koperasi yang terutama didasarkan pada semangat bekerja sama. Meskipun demikian, Mulyarto bukan sama sekali menolak ide persaingan. Menurutnya, hal tersebut mustahil, karena persaingan sudah merupakan kodrat manusia yang telah dibawa sejak lahir. Mulyarto kemudian memberikan alternatif persaingan dalam kerangka sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Ada beberapa masing-masing masa periode dalam perekonomian Indonesia. Apa sih perbedaannya? Pada masa kolonial, singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada zaman tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, jika bakal sektor perekonomian yang lebih baik sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut. Pada masa Orde Lama, yang pertama, keadaan ekonomi mengalami stagflasi. Yang kedua, defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar. Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata sekitar 151 juta, sedangkan pengeluaran rata-rata 359 juta atau lebih dari 10% pendapatan. Yang ketiga, kegiatan sektor pertanian dan sektor industri manufaktur relatif terhenti karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Keempat, tingkat inflasi sangat tinggi, mencapai lebih dari 300 sampai 500% per tahun. Dalam sistem pemerintahan, diterapkan beberapa sistem dari demokrasi liberal. Kemudian demokrasi terpimpin tahun 1957 sampai 1965. Banyak terjadi konflik politik untuk merebut kekuasaan di antara sejumlah partai. Hal ini disebabkan oleh jumlah partai yang cukup banyak. Kemudian, adanya usaha untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang dulunya milik pemerintahan Belanda. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama dekade tahun 1950-an 7% per tahun turun menjadi 1,9% pada tahun 1965 sampai 1966, bahkan nyaris terjadi stagflasi. Selama periode 50-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisme. Sektor yang mendominasi pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil. Pada masa Orde Baru, melakukan 4 tahapan pelaksanaan. Yang pertama, tahap penyelamatan. Yang kedua, rehabilitasi. Ketiga, konsolidasi. Dan yang terakhir, stabilisasi. Lalu, adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 undang-undang baru tentang perbankan, kebijakan anggaran berimbang. Pada masa Orde Reformasi, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1, dilakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM Mandiri, dan Jamkesmas, Indonesia Infrastruktur Summit, MP3EI, Strategi Pembangunan Ekonomi. Dan kemudian jilid 2 di era Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama melakukan kebijakan BI Rate, kebijakan mikroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, kebijakan operasi moneter, dan kebijakan nilai tukar. Kepemimpinan Jokowi, adanya paket kebijakan ekonomi tahap 1 dengan menjaga daya beli masyarakat, capital flow, dan memacu pertumbuhan investasi. Paket kebijakan ekonomi tahap 2 dengan menarik investor, memberikan insentif bagi eksportir, memberikan insentif lebih bagi yang menyimpan dana dalam bentuk mata uang rupiah. Paket kebijakan ekonomi tahap 3 dengan meningkatkan sektor supply tidak secara langsung. Paket kebijakan ekonomi tahap 4 dengan mensejahterakan para buruh dan industri kecil makro. Paket kebijakan ekonomi tahap 5 dengan melakukan pengurangan pajak revaluasi aset, penghapusan pajak berganda, dan mempermudah izin atas produk bank syariah. Yang terakhir, paket kebijakan ekonomi tahap 6 melakukan insentif pajak bagi industri, perizinan penyediaan air, dan perizinan impor untuk industri obat. Terima kasih atas perhatiannya, dan thanks for watching.